Apa memang benar saya jadi sasaran tembak? Kalau tidak cocok, tidak usah dipilih. Kalau ada yang ikut main-main, di pusat ikut main-main menentukan itu, saya bertanggung jawab. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menjadi sorotan publik menyusul munculnya buku mengenai Presiden SBY di sekolah-sekolah. Orang bertanya-tanya, mengapa buku SBY yang muncul berbagai versi itu harus dipajang di perpustakaan sekolah? Nah, kemudian pertanyaan besarnya, apakah ini adalah proyek pemerintah pusat? Atau jangan-jangan tujuannya adalah untuk membangun citra SBY? Simak wawancara Newsmaker interview dengan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh berikut ini. Kaget nggak sih Pak, tiba-tiba jadi sasaran tembak mengenai peredaran buku profil SBY ini Pak? Apa memang benar saya jadi sasaran tembak? Kedengarannya seperti itu Pak. Jadi gini, sebelum jawab itu Mbak, yang perlu saya tegaskan pertama kali, satu, bahwa Pak Presiden, Pak SBY itu tidak ada niat sekecil pun agar bukunya itu, agar personalitinya ditulis, habis itu dicetak, habis itu dibagikan ke sekolah-sekolah, itu sama sekali tidak ada. Apalagi ada instruksi. Saya sendiri juga kaget. Saya baru pulang ikut kunjungan beliau, ternyata loh kok rame, apa ini persoalannya ini? Itu ternyata persoalan buku. Untuk urusan yang sedang diramaikan ini, ya, itu seseorang penerbit kalau ingin menerbitkan sebuah buku dan dimasukkan di kelompok ketiga tadi itu, silahkan, tentang apa saja silahkan. Si penerbit mengusulkan ke kementerian melalui pusat perbukuan, usulan dari para penerbit, judulnya apa saja silahkan. Itu dinilai oleh tim independen. Tim independen ini benar-benar independen. Kalau kasus untuk buku Pak SBY ini ada dari ITB, ada dari UPI, ada kawan-kawan yang lain yang lebih memang di bidangnya menilai. Ternyata oke. Kalau oke, maka buku ini bisa dikategorikan kelompok ketiga tadi. Dari tim independen tadi itu judulnya kira-kira ada sekitar 2.200-an judul. Dari 2.200 tadi itu silahkan pemerintah daerah, kabupaten, kota memilih di antara 2.200 itu. Jadi bukan memilih 10 dari 15 dari 20, enggak, memilih dari 2000-an. SBY serta-merta menjadi pusat perhatian menyusul beredarnya banyak versi buku seputar dirinya. Apa reaksi Presiden setelah buku itu terbit? Senang atau justru tidak bahagia dengan kehadiran buku tersebut? Mengenai profil Pak SBY ini, sehatnya di mana Pak? Banyak juga yang mengatakan, wah ini jangan-jangan colongan kampanye 2014. Nah, jadi tentu yang menilai apakah ini sehat atau tidak bukan saya. Ya, saya tidak punya hak untuk menilai. Yang menilai adalah tim independen tadi. Independen memberikan laporan ke Bapak nggak sih Pak? Tim independen tentu begitu dia memberikan rekomendasi oke, ya tentu diberikan pada pusat perbukuan. Pusat perbukuan akhirnya menerbitkan list itu. Buku-buku kategori pengkayaan itu yang menerbitkan SK-nya adalah Kepala Pusat Perbukuan. Tapi buku-buku teks yang wajib tadi itu SK-nya adalah dari saya. Kita bagi-bagilah. Karena apa, yang ini yang wajib pokok. Tapi Bapak tahu mengenai peredaran buku profil Pak SBY di... Saya baru tahunya setelah rame itu. Tidak ada surat mengenai buku itu di meja Bapak? Tidak ada. Wong itu kan buku itu ribuan. Silahkan selama mengikuti prosedur, silahkan. Kalau tidak cocok, tidak usah dipilih. Kan gitu aja sebenarnya. Pak, reaksinya Pak SBY begitu tahu ada 10 buku profil mengenai beliau, gimana? Jadi yang saya tangkap, beliau tidak happy. Karena apa? Karena seakan-akan, loh ini kok saya dikultuskan di ini. Yang saya tangkap. Beliau tidak menyampaikan apa-apa. Tapi dari bahasa tubuhnya yang saya tangkap tidak happy. Karena memang beliau tidak tahu apa-apa. Ya, kalau tahu apa-apa kan di kata pengantarnya ada kata pengantar beliau. Sebenarnya saya lihat di mana ya beratnya itu, atau sulitnya atau ramenya kenapa gitu. Ya, wong ini juga bukan satu-satunya pilihan. Satu. Yang kedua,
Ada yang usul kalau gitu dicabut saja. Iya, misalnya Pak SBY merasa tidak happy, kenapa Ya, ditarik aja? tidak, urusannya bukan urusan kalau tidak happy ditarik begitu saja, bukan. Urusannya prosedurnya kayak apa. Bagaimana kalau ditarik, bagaimana tanggung jawab dari kita mengganti pada si penerbit. Dan bagaimana tanggung jawab bahwa ini sudah dikatakan eligible dan memang eligible. Apa gara-gara dari pandangan perspektif politik karena ada kepentingan ini menjadi rame. Lawang orangnya itu ya masih jadi presiden dan boleh menyampaikan sesuatu. Kalau sesuatunya tadi ditulis dan dibaca oleh sang murid, kok enggak boleh? Presiden yang lain juga punya buku, lain luar negeri, tokoh yang lain juga boleh dibaca. Terus gimana, apa bedanya sebenarnya? Kan sekarang bukan zamannya lagi untuk larang-melarang buku itu. Benarkah buku tersebut dibuat dengan inisiatif dan anggaran dari daerah? Tidakkah buku tersebut didesain oleh pusat sebagai sebuah proyek pencitraan? Kalau memang itu buku pengayaan, bebas memilih, kenapa tidak dijual di toko buku saja? Jadi pembeli atau mungkin anak-anak itu bisa memilih, tidak dimasukkan ke dalam perpustakaan atau ke sekolah-sekolah. Jadi tentu si penerbit juga menjual di luar, di toko-toko buku. Tetapi ini kan paket yang namanya perpustakaan. Seperti tadi itu buku itu kan dikelompokkan 3 tadi itu, 4 tadi itu. Nah, ini juga bagian dari program. Karena kalau kita itu tidak ikut memaksa setiap sekolahan punya perpustakaan, nanti dia tidak punya perpustakaan. Menurut saya sih tidak ada sesuatu yang perlu diramaikan. Saya juga heran di mana letak ininya itu. Makanya beberapa kali saya sampaikan ya, demokrasi yang paling bagus itu persis demokrasi warung Padang lah. Jadi sang warung itu memberikan pilihan begitu banyak. Begitu orang masuk di warung Padang, itu semuanya dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan. Biar jadi dia hanya memilih nasi sama lauknya satu. Bisa jadi dia milih semuanya, enggak apa-apa. Yang membedakan orang kaya sama orang miskin itu ya di pilihan itu. Semakin kaya, semakin banyak pilihan. Tetapi kalau perpustakaan itu semakin miskin, tidak ada pilihannya. Oleh karena itu, kenapa tadi setiap judul maksimum 2 itu supaya apa? Supaya pilihannya semakin banyak, semakin beragam. Bapak sendiri sudah pernah membuka buku? Saya sudah beberapa yang sudah saya baca, ya tidak apa-apa. Buku pengkayaan itu yang paling penting, yaitu satu namanya itu pengkayaan, yaitu yang bisa memberikan inspirasi, yang bisa memberikan motivasi. Proyeknya siapa sih? Proyek pusat atau proyek dari siapa daerah kah? Jadi kalau dari sisi urut-urutan sudah sangat jelas Mbak Afi. Jadi yang pertama, begitu APBN didok, di dalam APBN sudah ada dana alokasi khusus, maka dana ini langsung masuk ke APBD. Ya. Begitu dana sudah masuk di APBD, maka di kabupaten kota itu membentuk panitia untuk pengadaan, panitia lelang dan seterusnya. Oleh karena itu semuanya itu yang mengadakan pada dasarnya adalah si kabupaten kota. Sehingga proyeknya siapa? Ya proyeknya si kabupaten kota. Uangnya ada di sana, yang pengadaannya juga ada di sana, panitianya juga ada di sana, cara memilihnya pun juga ada di sana. Sudah itu aja. Pusat hanya memberikan ini loh petunjuk teknisnya. Itu. Tetapi kalau ada yang ikut main-main, di pusat ikut main-main menentukan itu, saya tentu dengan senang hati kalau bisa mendapatkan siapa. Bagaimana nasib buku SBY setelah peredarannya di sekolah-sekolah disambut reaksi berbagai kalangan? Akankah buku tersebut ditarik kembali dan dimasukkan ke gudang? Ada rencana untuk menarik buku itu, Pak? Tarik-menarik itu tentu ada landasannya. Yang pertama, kalau memang buku itu menyesatkan, itu tentu ditarik. Tetapi kalau buku tadi itu secara substantif akademik memang masih memenuhi persyaratan, kenapa ditarik? Nah, kami pelajari
dari bagaimana proses buku ini bisa masuk di dalam list yang sekitar 2.200-an tadi itu, ternyata semuanya sudah oke dari sisi substansi. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menarik buku tadi itu. Hanya kami sampaikan kepada kawan-kawan, tolong dilihat dari perspektif proporsional sajalah, tidak perlu dibawa dari sisi perspektif yang lain-lain. Bahwa kalau buku ini memang bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi, tidak harus dari presiden, dari siapapun juga boleh. Loh, kenapa harus ditarik? Bahkan buku-buku yang dulu sempat dilarang, taruhlah karangannya si X, karangan si Y, kan sekarang bukan zamannya lagi untuk melarang buku itu. Pak, banyak yang sanksi juga, jangan-jangan Bapak khawatir akan reaksi Pak SBY nanti seperti apa kalau memang terjadi penarikan buku gitu. Makanya kemudian Bapak memutuskan untuk tidak ada alasan untuk menarik buku itu. Saya kira saya tidak pernah konsultasi dengan beliau bab ini, tetapi kami ingin menyampaikan duduk perkaranya kayak apa. Ini kan sudah jauh sebelumnya, itu sudah lolos seleksi. Terus apa alasannya? Kalau itu secara akademik sudah lolos, terus kenapa? Itu yang tidak habis pikir kan? Tidak usah presiden, ya ketua RT pun juga boleh. Seorang pejabat, apalagi setingkat menteri, tidak bisa cuci tangan atas kebijakan yang diambil di wilayah kerjanya. Nah, terlepas apakah kebijakan itu diambil langsung oleh dirinya atau merupakan kebijakan atas bawahan yang dipimpinnya. Kultus individu. Itulah komentar yang bermunculan pasca beredarnya berbagai versi buku tentang SBY. Komentar serupa pernah pula mencuat menyusul ditemukannya soal tentang SBY dalam lembaran tes CPNS di Kementerian Perdagangan. Dari partai-partai teman-teman di Senayan mengatakan juga perspektif politiknya, Ya. Pak. Ya mengatakan, oh ini seakan-akan seperti pengkultusan Pak SBY melalui buku-buku ini, Pak. Bagaimana menjelaskan bahwa memang ini adalah memang faktanya sebuah buku, bukan pengkultusan? Jadi yang mendefinisikan pengkultusan itu kan dari perspektif yang sebelah-sebelah sini. Tapi kalau itu buku itu dibaca seperti apa adanya, ya jadilah seperti apa adanya. Oleh karena itu dari awal saya sering menyampaikan, janganlah dibawa logika-logika pendidikan itu dengan menggunakan logika politik. Biarkan pendidikan itu berjalan dengan logika pendidikan sendiri. Please don't touch dengan menggunakan logika-logika politik. Karena kalau kita mengelola pendidikan itu, kacamata yang kita pakai, alat yang kita pakai dengan menggunakan pendekatan politik, apalagi politik praktis, politik kekuasaan, maka justru akan merusak dari pendidikan itu sendiri. Soal ujian CPNS Kemendagri waktu itu mengenai juga judul lagu Pak SBY. Itu soal di perdagangan. Itu juga Pak SBY mengatakan tidak mengetahui, tapi terjadi, tapi ada di soal itu. Dan sekarang pun Pak SBY mengatakan tidak tahu apa-apa soal ini. Mungkin juga kan sulit sekali ketika pencopotan nama Pak SBY ada di situ, tapi beliau tidak mengetahui. Bagaimana menjelaskan ke masyarakat, Pak? Ya, penjelasannya itu memang betul, Pak. Beliau tidak tahu. Karena ini buku ini ditulis oleh penerbit. Dari penerbit itu diusulkan ke kementerian melalui pusat perbukuan dan di situ dievaluasi oleh tim independen. Memang tidak tahu beliau, kecuali kalau yang ditulis dan dibagikan itu autobiografi. Nah itu saya setuju, tidak boleh. Tetapi karena yang ditulis ini adalah kaitan dengan gagasan, dengan pikiran, dengan taruhlah perjalanan bagaimana beliau sejak kecil dan seterusnya, itu bukan autobiografi. Orang menyarikan dari situ kayak apa. Maka saya kira sesuatu yang lazim-lazim saja. Tidak usah presiden. Ya, ketua RT pun juga boleh.
Pak SBY pernah juga menerima buku itu dan pembacanya sendiri, Pak? Saya belum tahu persis ya, tetapi nggak ada kaitan sebenarnya. Ya kalau pada akhirnya beliau menerima buku itu, ya monggo-monggo saja. Tapi yang penting bagaimana buku ini ditulis itu beliau off. Beliau tidak tahu, ya. Dan memang ini inisiatif dari masyarakat, inisiatif dari penerbit karena melihat bahwa ini ada sesuatu yang bisa diharapkan memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi anak-anak kita. Maka apa salahnya kalau itu ditulis oleh si penerbit tadi itu, diajukan pada kementerian melalui pusat perbukuan dan di situ dinilai oke, ya sudah selesai. Selesai itu. Pernah dibahas di kabinet nggak sih Pak? Enggak, itu atau terlalu, Bapak mungkin pernah dipanggil oleh SBY? Enggak pernah gitu-gitu. Ini kan perkara yang biasa saja, bukan sesuatu yang wah, yang besar gitu. Ya biasa saja. Tapi sekali lagi kementerian saya bertanggung jawab untuk menjelaskan duduk perkaranya ini kayak apa. Itu saya bertanggung jawab untuk itu. Ya, dan harus bertanggung jawab. Bahkan juru bicara Presiden Julian Adrian Pasha juga sempat mengatakan Pak SBY tidak mau terlalu banyak berkomentar, menyerahkan tanggung jawab penjelasan kepada masyarakat bahwa tidak ada pengkultusan melalui buku itu kepada Bapak. Ya, saya yang mengambil alih. Karena memang saya yang bertanggung jawab karena beliau tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini beliau sama sekali tidak pernah menyampaikan keinginannya, apalagi instruksi. Itu sama sekali bukan kepribadian beliau lah untuk itu. Ya, ini sekali lagi semata-mata karena ada penerbit, ada sekelompok masyarakat melihat ini peluang untuk substansinya tadi dilihat positif, dari sisi bisnis pun juga layak, maka dibuatlah, ditulislah buku itu. Tidak ada unsur politis ya Pak? Meskipun dibagikan ke SMP yang mana 2014 nanti siswa SMP ini menjadi pemilih pertama. Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya. Bukan untuk memilih siapa itu nanti jadi presiden, siapa ini. Bahkan kalau toh ada calon yang lain seandainya yang berkeinginan 2014 nanti maju, dia seandainya kepribadiannya itu atau pikiran-pikirannya perlu disampaikan ke adik-adik kita SD SMP, monggo silakan, nggak apa-apa, silakan asalkan satu memenuhi persyaratan tadi itu, diajukan ke tim independen menilai, kalau oke, ya kita masukkan. Jadi tidak hanya presiden, siapa saja, karena justru kita itu butuh banyak. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issues setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya Afifah Malik pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.